Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Dalam seri bekerja, kalau kita nggak membicarakan tentang gaji, itu sepertinya ada yang kurang. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita berjumpa pada episode Gaji untuk apa dan siapa. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Gaji untuk apa dan siapa. Ya. Nah, sebelum ngomongin untuk apa dan siapa, saya mau nanya dulu nih Det. Setiap kali kita melamar kerja, kan kita selalu ditanya, kamu mau dapat gaji berapa? Nah, di sini apa sih pertimbangan kita dalam menentukan besaran gaji? Iya. Ini yang sering kali orang bingung ya. Kalau ditanya gaji berapa ya? Itu. Nah, ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan kita. Pertama, kita harus tahu kita melamarnya di bidang apa. Iya. Ya. Yang kedua, kita harus tahu posisi yang kita mau itu apa. Dan kalau bisa kita cari tahu posisi yang sedang dicari oleh perusahaan. Iya. Yang sedang lowong. Ya. Lalu selanjutnya kita mesti tahu standar gaji untuk posisi kita dan untuk bagian kita, departemen kita itu standar gaji yang umum itu berapa. Lalu kalau kita kenal dengan orang dalam, tanya orang dalam itu, tanya teman kita itu, di situ standar gajinya berapa sih? Iya. Ya. Jadi kita ada gambaran. Nah, kalau kita sudah ada gambaran, nah, kita tentukan kapasitas kita mendukung nggak untuk terima gaji sebesar itu. Iya. Atau kita merasa kapasitas kita kayaknya lebih nih. Nah, begini. Kalau kita tahu kapasitas kita lebih, kita bisa minta gaji yang di atas standar. Iya. Tapi yang repotnya, kalau kita merasa kapasitas kita lebih, ternyata ketika diajak berbicara, ternyata kapasitas kita tidak memadai. Nah, jadi yang harus kita tahu begini. Biasanya kita kalau ditanya-tanya oleh orang HRD ya. Iya. Dan sebenarnya ada dua mestinya. Orang HRD dan atasan dari atasan langsung kita. Dari situ baru gaji bisa ditentukan. Nah, dari interview itu ketahuan kapasitas kita. Jadi kalau kita minta gaji yang menurut mereka ini di luar nalar ini, kapasitasnya tidak ada. Misalnya kapasitas orangnya UMR, tapi mintanya 2 kali UMR. Ini nggak mungkin. Jadi kita harus bisa mengukur kapasitas kita. Iya. Tapi kalau kita tahu kapasitas kita lebih, kita bisa minta lebih juga. Lalu ketika ditanya mau gaji berapa, katakan dengan yakin dan angka yang pasti. Iya. Jangan sampai kita bicara, ya terserah aja di sini mau kasihnya berapa. Nanti dikasih 1 juta marah. Tapi katanya terserah. Atau ya standar di sini aja, dikasih standar yang paling bawah. Kalau saya yang menjadi HRD-nya, mendengar orang, ya terserah saja. Ketika saya melihat orang yang seperti itu, ini orang nggak bisa jadi karyawan yang bagus. Kenapa? Dia tidak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memutuskan untuk perusahaan? Iya, iya. Artinya kalau seandainya bekerja, ini cocoknya bagian administrasi aja. Tidak boleh yang ada level kepemimpinan. Ya, supervisor aja juga nggak bisa. Artinya ini harus yang paling bawah. Karena apa? Memutuskan untuk diri sendiri tidak bisa. Tapi kalau dia bicara dengan penuh keyakinan, oh, saya minta segini, gitu. Terus ketika ngomongin tidak berubah, nah ini orang bisa dipakai. Artinya punya prinsip. Iya. Jadi perusahaan
kalau memberikan suatu pekerjaan, bisa tahu, oh dia punya prinsip, dia pasti bisa mengerjakan sampai berhasil. Tapi kalau misalnya saya minta 10 juta. Oh kalau 10 juta nggak bisa. Ya udah deh, terserah Bapak deh berapa. Wah kalau sudah begitu udah, itu pasti ditolak. Tapi itu juga kalau saya HRD-nya. Kalau yang lain nggak. Tapi yang harus kita ketahui begini. Pekerjaan kita ya yang menentukan gaji itu bukan dimulai pada saat kita sudah diterima. Dimulainya saat interview. Iya. Itu sebabnya ketika interview kita harus tahu bahwa jawaban kita menentukan semuanya. Menentukan kita diterima atau tidak, menentukan gaji yang harus diterima berapa. Ya, karena saya sudah beberapa kali menginterview karyawan yang baru. Jadi ketika saya mendengar, waktu saya dengar sebelum ini ke HRD, jadi ke saya dulu. Setelah saya mendengar, saya akan bisa langsung tahu, oh ya oke. Nah ini yang harus kita tahu. Ketika kita bicara, ya waktu interview, kalau yang menginterview kita sudah malas-malasan, itu tanda-tanda. Tanda-tanda kita tidak akan diterima. Itu sebabnya kita harus penuh dengan keyakinan. Kita harus yakin akan diri kita sendiri. Iya. Istilahnya pada saat kita interview, kita harus bisa menjual diri kita sendiri. Lah kalau kita tidak bisa menjual diri kita sendiri, siapa yang mau menjual? Ya. Keberadaan kita bisa dihargai dengan gaji yang 10 juta. Yang baru mulai kerja nih ya, yang 10 juta. Apa alasannya perusahaan bisa memberikan gaji sebesar itu? Kan ini di atas UMR. Iya. Apa alasannya? Nah, kita harus menampilkan. Karena mungkin kita tidak bisa menjabarkan secara panjang lebar, tapi kita mesti bisa menampilkan. Iya. Karena ketika kita menampilkan, kita datang dengan penuh keyakinan, gitu. Kita datang, kita tahu kapasitas kita seperti apa. Ketika kita bicara, kita nggak ae gitu, nggak bingung, nggak nanti saya begini, nggak jadi deh, bukan begitu. Ya ketika ngomongannya diputar bisa berbeda. Nah itu agak sulit. Kita harus meyakini diri kita sendiri dulu. Lah kalau kita sudah yakin, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita meyakinkan orang lain? Jadi kalau kita menentukan gaji, kalau ditanya berapa yang kita mau, nah kriteria itu harus ada dalam hidup kita. Iya. Ya, jadi kita harus tahu bidangnya apa, ya. Iya. Karena kalau kita mau bagian sales dengan bagian accounting itu punya standar gaji yang beda. Iya. Ya. Lalu posisi staff dengan posisi supervisor beda. Ya. Supervisor dengan manager beda. Jadi artinya kita harus tahu yang kita sedang memasuki perusahaan yang berapa standar gajinya. Iya. Ya, kita tahu dan di luaran berapa. Ya, di luar berapa, di dalam berapa. Jadi kita tahu kalau yang di dalam lebih besar, ya puji Tuhan kita bisa dapat yang lebih besar dari yang umumnya. Tetapi kalau yang di dalam lebih kecil, artinya kita bisa bernegosiasi untuk mendapatkan yang lebih lagi. Iya. Ya, dan kita harus tahu kapasitas kita. Yes. Jangan sampai kita tidak tahu kita ini sebenarnya bisa apa sih. Kita harus tahu diri kita harus kenal siapa diri kita. Iya. Ya, Iya. baru kita tentukan satu angka yang pasti. Jangan ya kalau di sini mau berikan 7 boleh, kalau mau berikan 8 boleh, kalau mau berikan berapa juga boleh, tapi saya sih maunya 10. Seandainya diterima, pasti yang
masuk ke dalam, ya ketika masuk ke dalam perusahaan, itu digajinya yang minimumnya. Karena perusahaan tidak mau memberikan yang lebih untuk seseorang yang akan masuk menjadi karyawan dan tidak tahu kinerjanya. Iya. Jadi makanya di awal itu, pada saat interview itu, kita benar-benar harus bisa meyakinkan yang menginterview kita bahwa kita ini memang layak mendapatkannya. Yes. Ya. Iya. Nah, sekarang itu kan kalau orang udah terima gaji, masih banyak orang yang merasa gajinya kurang, Dad. Nah, ini wajar gak sih, Dad? Bagaimana cara kita mengelola gaji dengan benar? Iya. Kalau fokus kita kepada gaji, pasti selalu kurang. Karena ingat, gaji itu apa? Uang. Iya. Uang itu mamon. Kalau fokus kita kepada gaji selalu kurang. Iya. Bukan berarti kita menerima apa adanya ya. Kalau diberikan berapa aja udah kita terima. Nggak begitu. Justru kita nggak bisa dipermainkan. Kita ini mengabdi kepada Tuhan. Iya. Kita bukan mengabdi kepada mamon. Jadi kalau bicara tentang gaji, orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan, gaji sebesar apapun juga akan kurang dalam hidupnya. Iya. Karena mereka tidak mengikuti standar firman. Standar firman, berapapun yang kita terima, minimal cukup. Iya. Yes. Artinya apa? Kalau kita fokusnya kepada gaji, kita akan selalu kurang. Berapa banyak orang yang ketika datang kepada saya, waktu gajinya 2 atau 3 juta, bilang kurang. Kalau ditambah 1 juta lagi, cukup nih. Lalu kemudian ada kebijakan dari perusahaan. Tahun depannya dia naik menjadi 6 juta. Lalu dia berkata kepada saya, gaji saya kurang. Lah, tahun lalu kalau tambah 1 juta lagi, artinya kalau gajinya 3 atau 4 juta saja, sudah beres. Tapi sekarang sudah lebih dari itu, 6 juta, bilang masih kurang. Kenapa masih kurang? Artinya apa? Ada pengeluaran lebih. Iya. Gaya hidupnya berubah. Iya. Nah, terkadang gaya hidup kita berubah, kita tidak menyadari. Tadinya kita makan sangat sederhana. Mungkin bawa dari rumah. Tapi ketika gajinya sudah mulai merasa sudah lebih. Aduh, kan saya sudah kerja capek. Mau dong ngerasain makan di luar, di restoran, sama teman-teman yang lain. Nah, di situ mulai berubah gaya hidupnya. Iya. Padahal kita makan di restoran atau kita makan dengan bawa dari rumah. Kalau kita karyawan ya, dengan bawa di rumah. Itu siapa yang peduli? Mungkin orang bisa ngomongin, tapi setelah itu siapa yang peduli? Iya. Kalau kita keluar terus, makan di restoran, uang kita habis, siapa yang akan memberi? Tidak ada. Kalau kita makan dari rumah, ya, Iya. makanan kita misalnya sederhana, tidak ada juga yang menambahkan lauk. Artinya apa? Kita hidup tidak bergantung kepada orang lain. Iya. Dan orang lain pun tidak peduli kepada kita. Itu sebabnya kita harus tahu siapa yang peduli kepada kita. Yes. Tuhan yang peduli kepada kita. Iya. Itu sebabnya kita jangan dipengaruhi oleh mamon, oleh gaji, oleh makanan, karena itu hanya keinginan. Tapi kalau di dalam hidup kita ada kehendak Tuhan, ada keinginan Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang melebihi pendapatan kita. Ya, kita tidak pernah akan kurang. Karena firman Tuhan katakan, itu cukup. Kita harus mencukupkan diri dari gaji kita. Iya. Kalau kita rasa kurang, kita harus mencukupkan diri. Tapi kalau kita rasa cukup, kita harus menerima itu sebagai kelimpahan. Harus ada yang disimpan. Yes. Ya, jadi kalau ditanya wajar nggak sih? Kalau sebagai orang percaya tidak wajar. Iya. Secara umum itu wajar. Gaji seberapapun akan dibilang kurang.
Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah terima gaji, itu tidak wajar. Karena Tuhan memberikan minimal cukup. Dan sebenarnya kalau kita berpikir saja, itu tetap tidak wajar. Karena gaji itu yang menentukan siapa? Awal mulanya gaji yang menentukan siapa? Bukankah itu terjadi dari kesepakatan? Kalau kita tidak setuju dengan gaji yang sebesar itu, kan harusnya kita tidak setuju dong. Artinya kita cari tempat lain yang bisa menerima kita dengan gaji sebesar yang kita inginkan. Iya. Nah, waktu awal ketika ditentukan gajinya segitu, artinya kita sudah setuju. Apa yang kita setujui kan tidak mungkin kurang. Benar kan? Iya. Masa iya sih, kalau kita tahu gaji ini segini kurang nih, terus kita setuju aja? Karena kita merasa apa? Ketika kita menerima gaji, oh ini udah lebih baik. Karena sebelumnya kita tidak pernah menerima gaji. Kalau kita terima gaji, artinya ini kan lebih. Nah, jangan langsung gaya hidupnya berubah. Langsung beli baju baru. Kalau tidak ada kemeja, boleh. Memang harus beli. Tapi ketika beli, kita beli jangan yang mahal-mahal. Iya. Ukur kekuatan keuangan kita. Jadi kita bisa lihat sebenarnya gaji itu cukup atau enggak. Yang menentukan itu kita sendiri. Ketika awal mula interview, sudah ditentukan gajinya berapa. Kenapa kita setuju? Dan ketika terima, kenapa bilang kurang? Kenapa nggak dari awal bilang kurang? Kan kalau bilang kurang, jadi tinggal ada negosiasi. Iya, ada negosiasi. Dan hasilnya dua. Lanjut terus dengan gaji yang ditambah, atau keluar. Iya. Nggak jadi kerja di sini. Jadi itu sudah ditentukan dari awal. Jadi kalau kurang itu tidak wajar. Artinya ada yang salah dari hidup kita. Perbaiki pengeluaran kita. Iya. Harus diperbaiki. Yes, Ya. yes. Apalagi kalau sampai udah terima gaji malah berhutang. Waktu belum terima gaji tidak pernah hutang. Sudah terima gaji, hutang. Kenapa? Karena sudah mulai punya kartu kredit. Kan kalau karyawan punya kartu kredit itu lebih gampang. Ya. Punya kartu kredit, sekarang beli apa-apa pakai kartu kredit. Kan enak nih, nggak berasa keluarnya. Tapi waktu bayar kartu kreditnya kan berasa. Jadi kita harus tahu. Yang menentukan itu cukup atau tidak cukup adalah diri kita sendiri. Iya. Tapi firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yes. Amin. Ya. Iya. Nah, biasanya nih, Dad, kalau kita udah terima gaji nih, kita pertama kali pasti mencukupi kebutuhan kita dulu nih, Dad. Ya. Kita bayar kosan, kita beli kebutuhan selama sebulan, habis itu beli kebutuhan rumah. Tapi sebenarnya untuk apa sih, Dad, gaji itu kita gunakan? Iya. Kalau ditanya untuk apa, ya gaji itu seperti tadi yang sudah dikatakan. Supaya kita tidak bergantung kepada orang tua kita. Iya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan lebih daripada itu, kita bisa memberi kepada orang tua. Iya. Karena selama kita belum bekerja, kita itu yang diberi oleh orang tua. Jadi sekarang sebaliknya kita yang memberi kepada orang tua. Orang tua pasti suka. Orang tua pasti senang. Jadi kita tentukan saja. Mungkin kita, kalau awal-awal kita bekerja, tiap bulan belum bisa. Tapi di hari khususnya bisa dong. Misalnya ketika hari ulang tahun, kita bisa beri. Ya. Iya. Atau ketika wedding anniversary, kita bisa kasih juga. Iya. Jadi banyak hal kita bisa beri kepada orang tua. Ya. Lalu setelah itu gajinya untuk apa? Usahakan, dan harusnya sih harus gitu. Usahakan pengeluaran kita tidak lebih besar daripada pendapatan. Jadi ada yang disimpan. Nah, kalau gaji ini bisa ada kelebihan dan disimpan,
Nah, simpanan ini yang berguna untuk kita. Ya, berguna untuk masa depan kita. Iya, iya. Karena kita bisa mengembangkan kapasitas. Contoh, kalau kita mau mengikuti training untuk mengembangkan kapasitas kita, kan itu perlu dana. Nah, dananya kita tidak bisa ambil dari gaji kita yang sedang berjalan. Itu harus ambil dari tabungan kita. Iya. Karena kalau ambil dari gaji yang sedang berjalan, ini akan mengganggu cash flow kita. Artinya pengeluaran kita akan goyang. Ya. Tapi kalau dari tabungan, ini untuk memperbesar kapasitas kita, pengeluaran kita tidak akan goyang. Cash flow kita akan tetap segitu. Ya. Dan kalau ada kelebihan yang bisa disimpan, nanti simpanan ini terus berkembang, terus bertambah. Iya. Nah, itu bukan hanya dipakai untuk mengembangkan kapasitas kita saja, tetapi juga untuk memberi kepada proyek Tuhan. Yes. Lalu kita bisa membantu orang lain juga. Jadi banyak gunanya. Ya. Kalau kita mengembangkan kapasitas, misalnya training sekarang jarang. Kita bisa beli buku. Dari buku itu kita bisa belajar. Iya. Ya. Jadi banyak hal bisa kita lakukan kalau kita kelola uang dengan benar. Jadi pastikan saja pengeluaran kita tidak lebih besar dari pendapatan. Yes. Dan yang harus kita jaga, dan itu menjadi dasar hidup kita, simpanan kita kalau lebih banyak, itu jauh lebih baik. Karena kita tidak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Misalnya tiba-tiba ada satu konferensi yang Tuhan mau kita ikut. Kita itu nggak menghalangi Tuhan jadi. Ketika itu perlu biaya, kita ada dananya. Ketika Tuhan minta kita kemana saja, dananya sudah ada. Jadi dana itu bukan jadi penghalang kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan lagi ya, Dan? Iya. Jadi itu yang harus kita tahu. Iya. Gaji itu untuk apa? Oke, pertama memang pertama harusnya bukan untuk kebutuhan kita dulu, tapi kita tentukan pertama untuk perpuluhan. Iya, iya, iya. Kita harus memberi perpuluhan. Karena mungkin orang semua sudah tahu Maleakhi 3 ayat 10. Bahwa kita harus bawa perpuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di situ. Artinya apa? Kita harus bawa ke gereja. Ya, perpuluhan. Tapi kita harus ingat, ada ayat yang ke-11-nya. Di situ Tuhan berkata, aku akan menghardik belalang pelahap. Iya. Yes. Belalang pelahap ini apa? Pengeluaran yang tiba-tiba. Pengeluaran yang tak terduga. Tuhan akan menghardik ini. Iya. Jadi tidak akan ada pengeluaran yang tiba-tiba, pengeluaran yang tidak terduga. Tidak ada. Kenapa? Perpuluhan kita itu bukannya Tuhan mau uang kita. Tuhan mau ketaatan kita. Iya. Ketaatan kita terhadap firman itu menjagai area keuangan kita supaya belalang pelahap itu tidak memakan habis Yes. keuangan kita. Jadi artinya apa? Kalau kita bayar perpuluhan, itu kita menjagai diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu luar biasa. Iya. Tuhan minta kita bayar perpuluhan bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Supaya kita dipagari. Tidak ada pengeluaran yang tiba-tiba saja. Tidak ada musibah yang tiba-tiba saja terjadi. Iya. Karena apa? Dijagai. Kalau Tuhan sudah berfirman, artinya itu yang pasti terjadi. Yes, amin. Tapi kita harus tahu, kita harus kelola uang dengan benar. Jadi, membayar perpuluhan harus disertai dengan mengelola uang dengan benar. Tidak bisa kita bayar perpuluhan lalu kita kelola uangnya asal-asalan. Ini bukan belalang pelahap yang memakannya lagi, tetapi kelahapan kita yang memakannya. Belalang pelahapnya sudah tidak, tapi kelahapan kita, keserakahan kita yang akan memakan pendapatan kita. Iya. Jadi pengeluaran yang tadinya kita cuma
beli segala sesuatu itu bisa diukur, murah, nggak terlalu mahal, kita bisa cari. Lalu tiba-tiba berubah semua. Nah, itu keserakahan kita. Perpuluhan, salah satu hal yang digunakan Tuhan untuk memangkas keserakahan kita. Iya, iya. Jangan bayar perpuluhan setelah kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan. Kalau ada sisa, baru bayar perpuluhan. Tidak bisa. Bayar perpuluhan di awal. Dan tentukan untuk memberi kepada orang tua berapa persen. Iya. Simpan itu. Kalau tidak bisa dibayar tiap bulan, tidak bisa diberikan tiap bulan, simpan itu untuk hari-hari khusus, itu diberikan kepada orang tua. Iya. Karena kalau kita mencintai Tuhan dan kita menghormati orang tua kita, karena dengan kita memberi kepada orang tua, artinya kita menghormati orang tua kita. Iya. Kita akan membuat diri kita sendiri menjadi panjang umur dan diberkati. Yes, amin. Firman Tuhan kalau sudah ditulis, artinya itu yang pasti terjadi. Iya. Jadi lakukan itu, maka Tuhan akan memberkati. Amin, amin. Selanjutnya ini kalau udah ngomongin untuk apa, untuk siapa, Der? Nah, bukannya kita bekerja, berarti gaji untuk kita dong. Kan kita yang bekerja. Nah, tapi sebenarnya gaji itu untuk siapa, Der? Ini yang harus kita tahu. Pertama, ketika kita bekerja, tujuan kita bukan gaji. Tujuan kita merepresentasikan Tuhan kita. Supaya Tuhan itu bisa dilihat oleh orang lain. Karena kita sudah dikatakan menjadi terang dunia dan garam dunia. Iya. Artinya kita bisa menjadi sesuatu yang orang lain lihat dan ini bermanfaat. Jadi hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Itu tujuan kita bekerja. Sehingga dunia kerja bisa kita garami sebisa mungkin dunia kerja. Kalau kita garami, jadi bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Iya, iya. Ya, kalau kita lihat lagi episode-episode sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kalau dunia kerja itu benar-benar terjadi sesuai dengan firman Tuhan, oh itu akan luar biasa. Yes, Ya. yes. Nah, makanya kita harus tahu tujuan kita itu pertama adalah itu. Yang kedua, gaji supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, untuk pertama-tama, yang paling utama adalah kita bisa bayar perpuluhan dan memberi kepada orang tua. Itu yang pertama. Iya. Ya. Selanjutnya kan memang pengeluaran untuk kita sendiri. Tetapi jangan menambah pengeluaran kita seandainya gaji kita bertambah. Kalau masih kecil, tidak besar, mungkin hanya untuk itu saja. Di samping kita harus memberi ketika kita masuk di dalam gereja. Kenapa kita memberi? Karena memang kita harus punya roh memberi. Iya. Kita sudah menerima firman dan kita percaya firman Tuhan akan memerdekakan kita, firman Tuhan akan mengangkat hidup kita. Itu sebabnya kita memberi. Kita bukan membayar firman yang kita terima, tapi kita menghormati. Iya. Itu sebabnya kita tidak mau dengan tangan kosong ketika datang ke rumah Tuhan. Kita memberi. Itu. Lalu kalau uang kita sudah lebih banyak lagi, bahkan makin banyak, apalagi ditambah selain bekerja dan sudah menjadi CEO, lalu punya bisnis juga, artinya uangnya sudah banyak. Ini yang harus jadi prioritas kita. Yang pertama, orang tua kita. Baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Itu menjadi fokus kita. Kenapa? Karena orang tua itu yang mengalirkan anugerah kepada kita. Iya, iya. Ya. Lalu yang kedua, ini saudara kandung kita. Kita lihat saudara kandung kita, ada yang perlu dibantu atau tidak. Tapi memang kita harus lihat juga bantunya itu sebesar apa. Karena ada orang walaupun saudara, tapi bisa merongrong kita. Minta uang, diberikan, habis. Habisnya dipakai tidak tahu untuk apa. Jadi kita harus tahu kebutuhan dari saudara kandung kita. Ya.
Apakah ini orang bisa dipercaya kalau diberikan uang? Jadi kita harus tahu bagaimana caranya memberikan kepada saudara kandung kita. Iya. Ya, jangan sampai istilahnya kita kaya sendiri, lalu saudara kandung kita padahal hidupnya baik, mereka bukan yang suka judi, bukan suka melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan, tapi karena mereka tidak punya kekuatan, ya, tidak punya kekuatan untuk bangkit. Nah, orang-orang seperti ini harus kita bantu. Iya. Saudara kita ini harus kita bantu. Yes. Ya, supaya kita bisa menaikkan taraf hidup mereka. Jadi kita bukan kaya sendiri, tetapi seluruh anggota keluarga kita, seluruh saudara-saudara kita naik. Iya. Ya, tetapi sekali lagi, perhatikan dengan baik saudara kandung kita itu seperti apa. Jangan sampai uang kita habis di situ dan uang itu tidak tahu kemana. Lalu selanjutnya, ada proyek Tuhan. Jadi proyek Tuhan perlu apa? Kita mau ikut di dalamnya karena ini proyek Tuhan. Iya. Lalu selanjutnya apa? Saudara seiman kita. Apakah di gereja ada orang-orang yang memerlukan bantuan kita? Dan sekali lagi, kalau sudah berurusan dengan orang, kita harus tahu pasti orang ini tipenya seperti apa. Jangan sampai orang-orang yang memanfaatkan keuangan kita itu datang kepada kita. Tapi kalau kita tidak punya uang, dia tidak peduli. Kita benar-benar harus melihat, ini orang yang kita bantu seperti apa. Iya. Ya, kita tahu kemana uang kita. Dan selanjutnya kita bisa bantu orang-orang yang lainnya. Yes. Ya, yes. kita bisa bantu. Banyak orang yang sederhana di sekitar kita. Kita bisa bantu menaikkan taraf hidup mereka. Itu sebabnya kalau kita sudah memiliki uang, bahkan kita memilikinya tidak banyak pun. Jadi sedari kita memiliki uang, kita harus bisa menjadi brothers keeper. Iya. Kita harus yang bisa menjaga saudara-saudara kita. Bukan kita yang merongrong orang-orang di sekitar kita. Kita jangan merongrong orang tua kita terus. Kita jangan merongrong saudara-saudara kita. Jangan merongrong saudara-saudara seiman kita. Iya. Jangan merongrong gereja juga. Justru kita yang harus jadi berkat. Yes. Amin. Itu yang kita mau. Jadi kalau kita punya uang, pendapatan yang makin lama makin besar, ketika kita melakukannya dengan benar, kita mendistribusikannya dengan benar, maka Tuhan sendiri yang akan membuat hidup kita ada di dalam telapak tangannya. Yes. Amin. Artinya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan Tuhan yang akan membuat itu semua menjadi berhasil. Iya. Iya. Semakin kesini nih, Dad, kita kan semakin banyak lihat kalau gaji itu dibilang perlu untuk diinvestasikan. Nah, dalam hal ini, apakah kita perlu, Dad, menggunakan gaji kita untuk investasi? Ya, kita lihat dulu berapa besar uang yang kita punya. Karena investasi itu harus dari simpanan, bukan dari pendapatan, bukan dari gaji. Iya, iya. Karena yang namanya investasi, bisa ada kegagalan di situ. Ada resiko kegagalan. Iya, iya, iya. Jadi jangan pernah berinvestasi dari gaji, tapi dari tabungan kita. Iya. Karena tabungan kita, kenapa kita menabung? Untuk aman. Karena kalau kita taruh di rumah, bisa saja hilang. Kita lupa taruh di mana, tapi kalau taruh di bank, itu aman. Karena kalau untuk keuntungan nggak bisa taruh di bank, karena bunganya kecil. Iya. Itu sebabnya perlu diinvestasikan. Misalnya, investasinya di mana? Deposito. Melalui bank juga. Tapi bukan tabungan yang current, bukan yang langsung bisa kita ambil kapan saja. Tapi ada deposito, ada jangka waktunya. Lalu kalau kita bisa lihat lagi yang lainnya, kita bisa investasi yang lain lagi. Ya, ada obligasi,
Iya. Ya, ada saham, ada macam-macam. Tetapi itu kembali lagi dilihat kitanya. Tipe kita itu seperti apa. Jangan berinvestasi kalau diiming-imingi investasi ini akan memberikan bunga yang besar, memberikan keuntungan yang besar. Jadi keuntungannya misalnya 60%. Dalam jangka waktu berapa lama? Sebulan. Artinya ini besar sekali. Ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi. Iya. Tidak sesuai dengan prinsip keuangan. Artinya ini sesuatu hal yang harus diwaspadai. Kalau itu dari mulut seseorang, harus diwaspadai. Kalau kita terima dari Tuhan, itu baru bisa terjadi. Tapi kalau ini dari seseorang, sekalipun dia mengatasnamakan Tuhan, tidak bisa. Iya, iya. 60% sebulan. Ini dari mana bunganya bisa dapat segitu? Hanya ketaatan kita di dalam Tuhan yang bisa memungkinkan kita untuk bisa menuai bukan hanya 60%, tapi 100 kali lipat di tahun yang sama. Karena di Alkitab sudah ditulis itu. Iya. Tapi di situ ada ketaatan kepada Tuhan, bukan investasi kepada manusia. Jadi kita harus tahu prinsip keuangan. High risk, high return. Jadi kalau returnnya besar, artinya resikonya juga besar. Kalau dibilang resikonya tidak ada, bohong. Iya. Lebih baik jangan masuk. Karena ada kemungkinan setelah kita masuk, pertamanya benar, keduanya benar, pasti tidak lama habis semua di bawah. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Iya, iya. Ya. Jadi kalau mau investasi, kita harus lihat ya. Dan sekali lagi, untuk saudara semuanya, saudara yang memiliki uang yang lebih, kalau mau berinvestasi, pastikan engkau tahu apa yang engkau investasikan. Iya. Kalau engkau mau investasi di saham, pelajari saham terlebih dahulu. Jangan langsung masuk ke dalamnya. Pelajari terlebih dahulu. Kalau pakai manajer investasi, cari tahu track record dari manajer investasi. Bagaimana track recordnya? Ya, jadi harus dipelajari. Jangan masuki dunia investasi tanpa ilmu. Iya. Kalau kita masuk dunia investasi, lebih baik yang amannya kita deposito saja. Tapi deposito pun kita harus lihat kinerja banknya. Jangan sampai setelah kita deposito, tiba-tiba banknya kolaps, repot kita. Udah uangnya segitu-segitu aja lagi. Itu spotnya kalau kita misalnya mainnya di deposito. Deposito jangan dalam satu bank, tapi beberapa bank. Iya. Sehingga uang kita akan aman. Tetapi yang harus kita yakinkan dan kita dasarkan hidup kita, Yes. bukan uangnya, tetapi Tuhan. Iya. Tapi firman-Nya, tuntunan rohnya. Ketika roh menuntun kita, maka ketika kita masuk dunia investasi, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Di dalam segala area Tuhan bisa memberkati kita. Iya. Kalau kita benar-benar mengikuti jalan Tuhan. Yes. Ya, amin. Amin, amin. Terima kasih Dad atas apa yang diberikan pada hari ini. Saya percaya pemirsa ke depannya dapat mengelola uang dengan benar, mengelola gajinya dengan benar. Amin. Terima kasih Dad, kita berjumpa lagi pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode gaji untuk apa dan siapa. Biar melalui episode ini, kita dapat mengelola gaji dengan benar. Melalui gaji kita dapat dengan setia, taat memberikan perpuluhan. Dan kita dapat juga memberikan kepada orang tua. Dan gaji kita juga dapat kita manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat membagikan kepada yang lainnya. Saya Elsen Triputra, see you on the next level.